Oke, di video sebelumnya kita udah ngomongin tentang keluarga, peran keluarga dan teman dalam bentuk habit ya, masih di chapter 9. Jadi sebelumnya kita udah cerita tentang keluarga Laszlo Polgar. Nah, lanjut bahwa sebenarnya kita itu tidak menciptakan habit tapi meniru. Jadi di chapter 9 ini diceritakan bahwa kita itu tidak menciptakan habit tapi meniru. Meniru dari siapa? Yang pertama dari yang paling dekat, yang kedua dari yang paling banyak, dan yang ketiga itu dari yang paling kuat. Dari yang paling dekat, lingkungan terdekat kita itu akan sangat mempengaruhi habit apa yang terbangun. Jadi kalau misalnya kita nggak suka habitnya dari lingkungan itu, ya berarti kita harus pindah ke lingkungan yang lain gitu. Terus yang kedua dari yang paling banyak. Ternyata ditemukan secara eksperimen bahwa kalau misalkan orang lain punya pendapat ya banyak gitu, maka pendapat kita juga bakal jadi goyah juga gitu. Ini ada eksperimen, ada satu ruangan di mana di situ tuh ada satu orang yang jadi objek penelitian. Nah, di ruangan itu sudah ada banyak orang lain, tapi orang lain ini udah dikasih tahu bahwa nanti jawabannya ini ya gitu, jawaban dari pertanyaan ini. Jadi nanti akan dikasih pertanyaan, garis ini ya di kartu nomor pertama sama garis di kartu nomor kedua, di kartu nomor kedua itu yang sama itu A, B atau C. Jelas yang C yang sama dengan ini gitu. Tapi misalkan di ruangan itu tuh ada 10 orang. Nah, objek penelitiannya itu 1 orang. Yang 9 ngomong samanya dengan A gitu. Nah, nanti lambat laun si objek penelitiannya ini akan ngikut, oh iya samanya dengan A gitu. Nah, jadi itu kita itu meniru dari yang banyak. Terus meniru juga dari yang paling kuat. Nah, siapa nih yang paling kuat di dalam apa yang kita inginkan itu? Nah, kita akan meniru dari sana. Misalkan ada orang yang lebih kaya, makanya banyak buku-buku yang laku itu meniru orang kaya gitu, atau meniru orang yang paling produktif, meniru orang yang paling berhasil, sukses gitu. Kita akan meniru dari sana. Jadi sebenarnya habit itu tidak kita ciptakan, banyak habit itu tidak kita ciptakan secara sadar, tapi kita itu meniru gitu. Nah, makanya buat habit jadi menarik. Caranya adalah kita bergabung di lingkungan ya, yang pertama habit yang kita inginkan itu sudah jadi kebiasaan di sana. Terus kita punya kesamaan sesuatu di sana. Ada satu cerita di Amerika itu orangnya bikin fitness gitu. Tapi dia bikin fitness untuk para nerd atau orang-orang aneh gitu lah. Jadi orang yang suka di depan komputer, orang yang suka film anime gitu-gitulah. Nah, itu nerd. Nah, akhirnya orang-orang itu jadi kesana gitu. Jadi laku itu tempatnya gitu ya. Artinya mereka itu akan ngikut di lingkungan mereka gitu. Makanya di sini ada sebuah kata-kata yang aku catat, itu bagus banget, bahwa kita itu akan lebih gampang ya, yang ini nih. When changing your habit means challenging the tribe, change is unattractive. Ketika perubahan itu berbeda arus gitu, nah itu jadi nggak menarik. Tapi kalau changing your habits means fitting in, atau kita itu cocok gitu dengan lingkungan kita, maka perubahan itu akan menarik gitu. Makanya dibilang di sini chapter 9 bahwa untuk membuat habit jadi menarik adalah habit itu membuat kita mendapatkan penerimaan, membuat kita mendapatkan penghormatan, membuat kita mendapatkan pujian. Nah, itu akan menjadi menarik habitnya. Nah, silakan teman-teman coba dipikirkan habit yang sekarang yang pengen dibangun, apa nih yang bisa membuat habit itu menjadi menarik. Salah satunya di chapter ini adalah masuk ke dalam lingkungan yang sudah punya habit itu gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa menyesuaikan. Itu sangat efektif gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke chapter selanjutnya.